Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan kembali untuk kita berjumpa dalam perputaran waktu. Seminggu sekali kita duduk di sini, mudah-mudahan duduk yang seperti ini, duduk yang barokah bagi kita. Duduk di majelis ilmu, berjalan melangkahkan kaki menuju masjid, bagian daripada rizki yang mahal. Rizki yang sangat berharga. Inilah usaha-usaha kita dalam rangka ingin bagaimana setiap langkahnya, setiap tindakannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunna raf'ul musabbihah inda hamzati illallahi lil ittiba'. Wa sunnah, dan disunnahkan raf'ul musabbihah, mengangkat jari telunjuk, inda hamzati illallah, di ketika mengucapkan hamzahnya lafaz illallah dalam tasyahud. Dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunnah. Ketika illallah diangkat, asyhadu an la ilaha illallah, illallah. Lil ittiba, yang seperti itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena ketika mengucapkan illallah lalu sunnah ngangkat jari telunjuk itu isbatul wahdaniyati lillahi ta'ala, menetapkan keyakinan di dalam hati bahwasanya Allah itu adalah wahdaniyat, maha satu yang disembah. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hanya Allah satu, wahdaniyat satu. Wa yakunu qasidan bidzalika annal ma'bud wahid. Wa yakunu qasidan bidzalika, dan di dalam ngangkat jari telunjuk di saat illallah itu dengan niat, tujuannya memantapkan annal ma'bud wahid, bahwa yang berhak disembah hanyalah satu. Itu amalan sunnah juga, ngangkat jari telunjuk di saat illallah itu juga pahala. Maka diangkat jari telunjuknya ketika mengucapkan illallah, isyarah bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah yang maha satu.
Wa tukrahu dan dimakruhkan al-isyaratu bi ghairil musabbahah, dan hukumnya makruh ngangkat jari di saat illallah selain jari telunjuk. Di sini illallah makruh. Jadi ini saja illallah. Termasuk juga makruh ketika mengangkat jari telunjuk illallah tadi digerak-gerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini makruh. Hanya orang itu sudah makruh ini. Ada kan orang begitu. Jadi kalau ada orang begitu sunnah dipegang. Makruh. Ini kelihatannya perkara sepele, tapi ini ada aturannya. Maka dalam gerakan sholat itu ada aturannya semua. Jadi diulangi lagi. Wa yusannu disunnahkan raf'ul musabbihah, ngangkat jari telunjuk inda hamzati illallah ketika melafazkan hamzahnya illallah lil ittiba, yang seperti itu dalam rangka ittiba, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau amalan itu ikut Rasulullah, walaupun urusan ngangkat jari itu dapat pahala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika il diangkat. Jadi harus pas juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mantap, jangan digerak-gerakin. Kalau gerak-gerakin makruh. Nah, banyak orang gerak cukir-cukir. Kenapa makruh? Karena dia ini ragu. Benar enggak Allah itu Maha Satu? Ragu. Mantap. Jangan digerak-gerakin. Wa yakunu qasidan bidzalika annal ma'bud wahid li'annahu isbatul wahdaniyah lillahi ta'ala. Ketika ngangkat jari telunjuk itu adalah isyarah bahwasanya menetapkan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah satu, dialah Allah yang Maha Esa. Yang berhak disembah hanyalah Allah yang Maha Esa. Asyhadu, aku bersaksi, an bahwasanya la ilaha tiada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Wa idamatuhu, dan sunnah selalu mengangkat jari telunjuk tersebut. Wa idamatuhu ay idamatur raf'ih, jari telunjuk itu terus tetap diangkat, jangan diturunkan. Fala yadhha, jangan meletakkan jari telunjuk setelah diangkat ketika illallah tadi terus dalam posisi seperti itu. Tabqa marfu'ah ilal qiyam atau ilal salam, sampai salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh ditambahin doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah juga setelah salam mengusapkan telapak tangan di muka. Kalau di tengah-tengah sholat, hukumnya makruh mengusapkan tangan di muka selepas doa. Seperti doa kunut, itu nggak usah diusapkan.
Jadi setelah salam diusapkan, telapak tangannya dibuka. Jadi diangkat terus sampai salam atau sampai berdiri. Ketika makmum masbuk, mungkin setelah salam imam berjamaah, setelah salam imam dia nambah 1 rakaat, maka dia juga mengikuti bacaan tasyahudnya imam, tetap diangkat terus sampai dia tegak nambah 1 rakaat. Jadi diangkat terus. Diangkat ketika illallah, jangan digerak-gerakkan, dan terus diangkat sampai posisi salam atau posisi tegak, yaitu nambah rakaat setelah salam imam bagi makmum masbuk. Kemudian wala yusannu raf'ul musabbiha kharijas shalah inda illallah. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan raf'uha, ngangkat jari telunjuk, kharijas shalah, di luar salat, inda illallah, ketika mengucapkan illallah. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, tidak sunnah itu. Kalau di luar salat tidak sunnah angkat tangan. Kan ada orang begini, pas selfie, tidak sunnah tapi boleh, ibahah, mubah, tapi tidak sunnah. Yang sunnah ngangkat jari telunjuk ketika mengucapkan ilah hanya 1 tempat saja, yaitu ketika di dalam sholat waktu tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi ke illallah, disitulah hanya kesunahan ngangkat jari telunjuk. Di luar sholat tidak disunnahkan. Tapi kalau ada orang ngangkat jari telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah, nah, di luar sholat tidak sunnah, tapi boleh, tidak dilarang. Wa sunnah nadharun ilaiha ay ilal musabbihah hala raf'iha. Dan disunahkan pandangan mata melihat ke jari telunjuk di saat diangkat ketika mengucapkan illallah tadi. Sebelumnya pandangan mata ini ke tempat sujud. Seluruh posisi sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu pandangan mata ke tempat sujud, kecuali ketika mengucapkan illallah maka mata langsung melihat jari telunjuk. Bisa dipahami? Seluruh posisi sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu pandangan mata ke tempat sujud. Dibuka, tidak boleh dipejamkan. Kalau mata dipejamkan dalam sholat, makruh memejamkan mata ketika dalam sholat. Dibuka matanya, pandangannya ke tempat sujud. Kecuali ketika illallah, maka mata melirik di saat illallah itu ke jari telunjuk. Kemudian setelah itu baru kembali lagi ke tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Terus baru kembali ke tempat sujud, pandangan mata. Ini kenapa diatur seperti itu? Supaya kita di dalam sholat itu konsentrasi. Ini langkah-langkah supaya dalam sholat itu konsentrasi. Kalau pandangan mata ke tempat sujud, ini nanti akan konsentrasi. Maka makruh di dalam sholat itu noleh kanan, noleh kiri. Jadi wa sunnah nadharun ilaiha ay ilal musabbihah ala raf'iha.
Disunahkan pandangan mata melihat ke jari telunjuk di saat jari telunjuk diangkat di saat mengucapkan illallah, pandangan mata ke jari telunjuk. Nah ini urusan seperti ini kita ada keterangannya, ada ilmunya, maka jangan digerakkan. Maka juga tidak disunahkan ketika salam membuka tangan kanan dan tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa yang ngajarin itu tidak disunahkan. Ini mantap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pentingnya ngaji. Kalau enggak ngaji, nanti ikut-ikutan. Aku nengok mbah saya dulu gitu, sholat. Jadi kalau begitu tadi gimana? Makruh. Kalau makruh, segala amalan makruh dalam sholat dikerjakan ngurangin pahala. Termasuk makruh meninggalkan amalan sunnah. Seperti sunnah hayat, bacaan dalam sujud, bacaan dalam ruku, itu sunnah dibaca. Kalau ditinggalkan makruh. Jadi ada yang kalau makruh dikerjakan ngurangin pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makruh. Termasuk makruh. Wa sunnah idamatu nadharin mahalla sujudihi lianna dhalika aqrab ila al-khusyu' walau lianna dhalika aqrab ila al-khusyu' walau wa in kana 'inda al-ka'bah aw fi zulmah aw fi salatil janazah. Nah ini wa in kana 'inda al-ka'bah aw fi zulmah au fi sholatil janazah. Nah ini disunahkan idamatun nadhari, memusatkan pandangan mata mahalla sujudihi ke tempat sujud, lianna dzalika karena sesungguhnya memandang mata ke tempat sujud di saat sholat aqrab ilal khusyuk, lebih mendekatkan diri kita kepada khusyuk, memudahkan khusyuk. Walau a'ma, walaupun orang itu buta, tetap dia walaupun buta, pikirannya itu yang dihadapkan ke tempat sujud supaya konsen. Wa in kana 'indal Ka'bah, bahkan walaupun sholatnya di samping Ka'bah, matanya tetap ke tempat sujud. Au fi zulmah, atau sholat dalam ruangan yang gelap. Au fi sholatil janazah, ataupun di dalam sholat janazah tetap pandangannya ke tempat sujud. Pandangannya ke tempat sujud. Tapi kalau sholat jenazah nggak ada sujudnya, hanya saja melihat ke tempat sujud yang biasanya posisi kalau berdiri sujudnya ke situ. Nah inilah perkara-perkara seperti ini kelihatannya sepele, tapi ini semua mengarah kepada perbaikan dalam mutu sholat. Pernah nggak ngelihat kalau orang sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Pernah? Ada ya? Itu makruh, tapi sholatnya nggak batal, sholatnya tetap sah. Karena gerakan itu gerakan yang sedikit.
Jadi kalau perkara makruh itu bukan membatalkan, tapi mengurangi pahala. Maka jangan dibuat supaya pahalanya utuh. Yang seharusnya dikerjakan, yang seharusnya tidak dikerjakan, jangan dikerjakan. Bagaimana supaya kita tahu yang seharusnya ini dikerjakan, yang tidak dikerjakan? Ya kalau ada ilmu. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itu bukan hadis, itu makalahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Man arada dunya, siapa orang ingin mengerjakan dunia, mengambil dunia, maka hendaklah pakai ilmu. Ingin mengamalkan amalan-amalan akhirat berupa bentuk-bentuk macam ibadah, sholat, zikir, dan selainnya, harus pakai ilmu. Nah, pengen dua-duanya pun juga begini. Pengen salah satunya dunia dan akhirat. Intinya menunjukkan bahwasanya semua itu ada ilmu. Dan ilmunya itulah diketahui, dipelajari. Apalagi urusan sholat. Urusan sholat nih kalau enggak pernah ngaji kita, nanti pedoman sholatnya pakai pedoman sholat. Ada buku panduan sholat. Jangan itu. Bagaimana? Jangan itu. Bagaimana kita ini bagus nanti mulai dari tanggal diijazahkan bacaannya. Misalnya ijazah sama ustadz yang punya guru kayak Ustadz Rohadi. Bacaan sholat saya, simak saya setoran bacaan sholat mulai takbir sampai salam kayak anak tika itu. Wali fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar kabira sampai salam, selesai salam. Bacaannya di setorkan. Itu penting itu. Itu urusan ngambil sanad sholat. Alhamdulillah. Jadi berarti walaupun perkara kecil tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan nanti jatuh kepada kekeliruan. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kamu kalau ketika illallah angkat tangan itu? Sunnah. Ketika illallah itu sunnah. Ikut Nabi itu begitu. Nah. Jadi ada jawabannya. Kenapa kamu? Diangkat. Ya kenapa diangkat? Pokoknya diangkat. Nah itu tidak pakai ilmu namanya. Jadi orang itu kalau pakai ilmu ada jawabannya tahu. Ini sunnah. Kok tahu? Saya ngaji. Ada keterangannya itu. Ngaji di Baitul Ma'mur sama Ustaz Soleh itu disampaikan sunnah. Itu tidak ada jawabannya. Nah ini bukan kita sok pinter, sok tahu. Bukan. Kita hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab-kitabnya para ulama. Itulah panduan dalam kehidupan. Bahwasanya tidak boleh kita ngarang bahkan atau asal-asalan. Nah, ini kalau diikuti panduan-panduannya, maka nanti mudah untuk khusyuk. Nah ini semua tadi kenapa ketika illallah melihat ke jari telunjuk illallah diangkat supaya setiap gerakan itu kita konsen. Nah, cukup. Ada yang mau tanya? Saya pernah dengar juga dulu. Kenapa tangan kanan dibuka? Assalamualaikum. Ini membuka pintu surga. Iya. Yang kiri enggak. Iya. Jadi itulah kadang-kadang saya sendiri sering melakukan. Ini nanti pintu surga. Iya. Itu perbuatan membuka tangan kanan kiri tadi itu yang makruh.
Adapun setelah salam diikuti dengan doa, Assalamualaikum warahmatullahi as'alukal fawza bil jannah. Itu doanya. Jadi salam pertama, as'alukal fawza. Assalamualaikum warahmatullahi as'alukal fawza bil jannah. Saya mohon kepadamu sukses masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Saya mohon selamat dari neraka, dimaaf di saat hari hisab. Itu doanya, bukan nanti kau kirim buka pintu neraka pula kan? Jadi doanya yang ketika salam selesai salam pertama minta surga, ketika salam kedua minta selamat dari neraka. Sudah hafal doanya? Ikutin ya. Ayo kita salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi as'aluka al-fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi as'aluka an-najata minan nari wal afwa indal hisab. Itu yang ada, itu doanya ketika salam, minta surga, bukan minta supaya dibukain pintu surga. Kalau minta surga dikasih surga ya tidak usah nyuruh supaya dibukain, otomatis malaikat membuka. Benar, itu lebihnya pelurusan. Jadi intinya buka tangan kanan ketika salam pertama, ketika salam kedua. Itu tidak sunnah, makruh kalau dibuat, sebaiknya ditinggalkan. Adapun yang sunnah nambahin, boleh, bukan sunnah, nambahin doa setelah salam itu minta surga, as'alukal fawza bil jannah setelah salam pertama. Setelah salam kedua minta selamat dari neraka, dimaaf di saat hisab, as'alukan najata minan nar wal afwa. Menggaruk di dalam sholat, kalau pakai jari jangan terus 5 jari ini digerakkan semua, satu aja. Kalau satu ini tidak apa-apa, tapi kalau digaruk semua 5 jari maka ini dihitung gerakan yang banyak. Nah itu sebagian ulama mengatakan itu batal. Kalau garuk begini ini batal. Karena yang gerak itu banyak jari. Jadi satu aja. Kalau satu ini tidak apa-apa. Tetapi sebaiknya ditinggalkan. Karena itu juga makruh dibuat. Tetapi kalau nggak tahan, boleh secukupnya. Orang dulu kalau sholat itu, kalau udah sholat mulai takbir sampai salam, itu nggak ingat apa-apa. Seandainya ada busur panah pun tertancap di dalam tubuhnya, tidak terasa. Ada seorang sahabat oleh Nabi disuruh hirosah, menjaga apa? Menjaga dari serangan musuh. Tiba-tiba ada mata-mata memanahnya di saat sholat. Jadi orang sahabat tadi hirosah di saat itu sedang sholat, maka dipanah. Di saat dipanah tadi tertancaplah itu anak panah di tubuhnya, saking tawajuhnya itu tidak terasa itu anak panah menancap tadi. Ini maknanya apa? Jadi usahain di dalam sholat itu perkara-perkara yang menjadikan kita nggak konsentrasi itu ditinggalkan. Kalau kita kan memang belum tingkatannya ya seperti sahabat, tapi minimalnya ngerti bahwasanya sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya tahan. Seperti misalnya digigit nyamuk. Kalau kita kan nggak tahan, kalau nggak tahan boleh diusir. Nah, jangan ditepuk nyamuknya. Kalau ditepuk nyamuknya, maka itu
najisnya tidak dimaafkan. Itu najisnya tidak dimaafkan. Kan kita. Yang dimaafkan itu misalnya kalau nyamuk itu kemudian tertindih oleh pantat kita sehingga darahnya mengenai pantat. Tapi kalau kita tahu sudah nyamuk di sini, batal sholatnya karena bawa najis. Jadi dibedakan antara nyamuk itu tertindih dengan ditindih. Tertindih itu tidak sengaja. Kalau ditepuk dengan tertepuk. Nah, tertepuk itu tidak apa-apa. Kalau ditepuk memang ada kesengajaan. Sudah tahu. Maka jangan, tapi diusir. Nah, gitu. Kalau ada nyamuk terus berdarah, najis itu batal sholatnya. Tapi diusir. Nah, ini perkara-perkara seperti ini. Mana? Nguap tidak apa-apa. Nguap itu tidak apa-apa. Tapi disunahkan untuk ditutup pakai jari, pakai telapak tangan kiri bagian luar. Kalau nguap. Dalam sholat ngantuk, kata aku dalam ikut sendiri gitu. Ya. Ngantuk, nguap. Iya. Apa dia ada membaca? Ya, itu tidak apa-apa. Hanya saja disunahkan untuk menekan. Jadi kalau jari itu gerak semua, sekali itu maka dihitung 3. Kalau 5 ya 5, maka batal. Jadi 1. Kalau ini tidak apa-apa. Boleh. Wa nahnu aqrabu ilaika ilaihi min, ini Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Jadi maksudnya bukan Allah ada di sini. Nah, itu jangan dipahamin terus maknanya lebih dekat. Allah itu enggak bisa disamakan dengan kita. Allah itu lebih dekat sehingga kita selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Maksudnya kita supaya dengan ayat itu kita selalu merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa dihidupkan oleh Allah, sebentar lagi akan dimatikan oleh Allah. Itu maksudnya pemahamannya itu. Sehingga kita tidak sembarangan dalam hidup ini, karena Allah itu maha tahu. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur. Aqrab ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dibanding urat lehernya. Maksudnya jangan tengok kanan, jangan tengok kiri mentang-mentang enggak ada orang berbuat maksiat, karena Allah lebih dekat daripada yang dekat itu. Jadi ayat itu memberikan pelajaran bahwasanya Allah selalu ngawasi kita. Maka dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis satu cerita seorang jadi wali Allah disebabkan ingatannya, takarrubnya kepada Allah. Allahumma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allahumma'i, Allah bersama aku. Allahu nadhiri, Allah selalu melihat aku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku. Akhirnya dia mau maksiat, malu sama Allah. Selalu merasa bersama Allah di dalam Allah. Mau maksiat itu malu, akhirnya jadi wali. Jadi ini perasaan hati itu harus begitu. Itu maknanya kita itu punya menyembah Allah, mendekat kepada Allah itu maksudnya setiap waktunya itu merasa diawasi. Makanya kenapa ihsan
An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu an ta'budallah, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kamu nggak mampu seperti itu, fa innahu yarak, yakini bahwanya Allah melihat kamu. Nah, ini kalau tingkatan yang pertama itu tingkatan para nabi. Kalau kita nggak mampu, nanti kalau mau tingkatan yang pertama nanti dibayang-bayang, ya apa ya, kayak melihat Allah ya. Itu bukan tingkatan kita. Maka tingkatan kita, tingkatan yang kedua, fa innahu yarak, kita nyembah Allah, ketahui sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, itu tingkatan kita itu. Kalau tingkatan yang pertama, tidak mampu kita. Itu tingkatannya para nabi. Beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu nggak mampu kita. Terlalu tebal hijab hati kita dan pikiran kita. Sehingga kalau mau mengambil yang pertama ini, nanti jatuh kepada kekafiran. Karena nanti akan membayangkan Allah, bentuknya kayak apa, macam-macam. Bahaya itu. Maka yang pertama kita kebanyakan tidak mampu. Yang mampu itu yang kedua. Fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kita. Sehingga kita merasa dilihat oleh Allah. Allah melihat kita. Maka tidak berani noleh kanan. Allah melihat saya. Jalan nunduk, tidak berani jelalatan. Allah malu sama Allah. Allah melihat saya. Itu ihsan namanya. Jadi yakini bahwa Allah melihat kita. Kalau kita melihat Allah, gak mampu kita. Itu tingkatan para nabi. Ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu nyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu gak mampu kita. Hilangkan itu. Gak mampu kita. Yang mampu yang kedua ini. Fa illam takun tarah, kalau kamu gak mampu yang pertama tadi, seolah-olah melihat Allah, fa innahu yarak. Yakini bahwa Allah melihat kamu. Allah melihat kita. Allah melihat saya. Allah melihat saya, maka saya malu sama Allah. Kalau Allah melihat saya sedang saya maksiat, aku malu sama Allah. Nah itu. Kalau saya sholat kok saya main-main, aku malu sama Allah. Allah melihat saya. Allah melihat saya. Allah melihat saya. Allah melihat saya. Di mana saja kita berada, Allah melihat saya. Nah itu. Akhirnya malu sama Allah. Kalau malu sama Allah, mau bohong itu malu sama Allah. Allah mendengar saya, Allah melihat saya. Ada lagi? Perkara yang itu masalah Ta'awuz. Apakah setiap rakaat sholat sebelum kita membaca Al-Fatihah mengucapkan lafaz ta'awuz tadi? Kemudian apakah cukup di rakaat yang pertama saja? Sudah baca ayat kita kan? Kemudian pertanyaan kedua, waktu kita sujud terakhir itu kan disunahkan untuk membaca doa, untuk banyak doa. Sedangkan pernah disampaikan ulama bahwasanya doa kalau tidak didahului dan bersalah kepada Nabi, maka doa itu bergantung. Kemudian juga waktu berikutnya apa juga ditutup dengan doa waktu sholat itu doa. Dan pertanyaan ketiga, umpama kan kita tinggal di sini sana, antara musola bawah dan sini kan dekat. Kemudian kita waktu melaksanakan kuliah, umpama di masjid ini waktu azannya agak telat daripada bawah. Sedangkan kita sholat di masjid ini, apakah dibolehkan kita mengikuti sudah azannya di situ, kita kuliah di rumah, atau harus mengikuti yang di masjid sini? Yang pertama mengenai membaca ta'awuz sebelum Fatihah. Setiap rakaat di dalam sholat itu kita membaca Fatihah. Baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah jadi makmum maupun jadi imam. Fatihah dalam setiap rakaat itu adalah rukun qauli. Nah disunahkan
membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah walaupun di rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang kedua apa tadi? Oh ya, doa di dalam sujud itu kita baca sesuai dengan apa yang sudah ada di situ. Jadi tidak dianjurkan membaca sholawat, karena di dalam sholat itu sudah ada sholawatnya. Maka itu sudah mencakup seluruh bacaan dalam sholat, sudah disamai sholawat. Sholawat dalam tasyahud awal ada, sholawat dalam tasyahud akhir. Walaupun ketika sujud tadi bisa didahului sholawatnya atau sholawatnya di akhirnya. Maka memang disebutkan wa yusannu iftitahud du'a bilhamdulillah wassalati ala nabi wal khatmu bihima wa bi amin. Disunahkan memulai doa itu dengan sholawat dan alhamdulillah, kemudian menutupnya dengan sholawat dan alhamdulillah dan amin. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat langsung tidak dimulai dengan alhamdulillah. Seperti dalam doa kunut, langsung aja Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tidak disunahkan Allahumma shalli ala Muhammad wa alhamdulillah. Allahumma hdina, tidak, langsung Allahumma hdina fi man. Begitu juga doa dalam ruku, begitu juga doa dalam sujud. Kenapa? Karena dalam sholat itu sudah mencakup, di situ ada sholawatnya. Maka sholawat itu kalau tidak misalnya lupa di awal, boleh di akhir. Jadi misalnya kita doa lupa di awal baca sholawat, maka di akhir. Jadi itu sudah mencakup sholawat di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Itu adalah sudah bagian daripada muqaddimahnya seluruh doa-doa dalam sholat. Jadi kalau sholawat doa, maka di luar sholat, kalau doa di luar sholat, sunnah dibuka dengan sholawat dan alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Boleh. Atau alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ditutup dengan doa dan shalawat dan amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Itu sunnah. Karena kalau doa itu tidak dimulai dengan sholawat, maka doa itu tidak sampai. Maka sholawat dalam doa seperti perangku dalam surat. Ditempel itu perangku. Ada perangku, kalau nggak ada perangku, ada tahu ya perangku. Nah itu untuk supaya sholatnya itu kilat. Terus yang terakhir, qobliyah. Qobliyah itu misalnya kita sholat biasanya di sini. Di sini belum adzan atau belum selesai adzan. Tapi di masjid sebelah sudah ada yang adzan. Boleh kita qobliyah di rumah. Karena sudah masuk waktu sholat. Sudah ada adzan yang berkumandang. Walaupun di masjid yang biasa nanti kita mau sholat di situ belum adzan. Jadi tidak harus nunggu selesainya adzan yang di situ akan sholat subuh. Dan boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid. Jadi tidak harus mengikuti tempat sholat subuhnya. Nah, sholat qobliyah ini kita jaga benar-benar, karena di situ ada anjuran bahwasanya man sholla raka'atal fajri wa qara'a bi alamin wa alam lam tusibhu alamun abada. Siapa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, rakaat pertama membaca surat alam nashrah laka sadrak setelah Fatihah, rakaat kedua membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam tusibhu alamun abada. Dia tidak akan terkena penyakit.
Itu resep-resep seperti itu kita jalan. Cukup insyaallah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan kepahaman, tambahan ilmu, dan kita selalu bisa istiqomah dalam amal yang mengikat kita dalam perputaran waktu, sehingga syukur kita sekarang duduk, niat minggu depan kita duduk, andaikan minggu depan tak sampai kita duduk di sana, maka kepergian kita dari alam dunia ini dihitung orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Al-Fatihah.